Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kesempatan kita dapat berbicara lewat telepon tentang masalah corona. Adapun corona dipandang dari sisi agama, pengetahuan agama, corona adalah suatu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan sudah jauh sebelumnya manusia diciptakan, seperti virus macam itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun datangnya daripada corona atau COVID-19 itu tadi di dalam pengertian agama, khususnya agama Islam, di dalam yang ada kaitannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu sesuatu hal atau musibah, maka kita harus berkata, kita kembalikan pada aslinya, yaitu dalam Al-Quranul Karim menyebutkan bahwasanya sesuatu itu datangnya dari Allah, maka kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasarnya daripada adanya corona tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah lewat tangan-tangan manusia yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan kejadian virus tersebut, entah itu dari pihak mana, itu pasti ada. Seperti kita lihat seperti pesawat, Allah ciptakan pesawat jauh sebelumnya, sudah disediakan namanya bahan-bahan, maka proses pembuat pesawat tersebut seperti onderdil dan sebagainya, manusia sakit katanya mengeluarkannya, jadilah pesawat terbang. Intinya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ciptakan, ya, seperti sama virus yang ada pada saat-saat ini. Allah ciptakan, Allah turunkan virus itu bisa dikategorikan musibah atau bencana atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya virus tersebut bisa turun ke permukaan bumi ini karena sifatnya diundang. Maksudnya diundang, ada sebab musababnya. Sesuatu hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada sebab musababnya. Kejadian sesuatu hal yang terjadi di muka bumi pasti ada sebab musababnya. Dalam Islam digunakan sebab musabab turunnya ayat-ayat itu. Itu kan disebutkan namanya asbabun nuzul. Terkait dengan adanya corona tersebut, disebutkan sebab musababnya adalah Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan bentuk kasih sayang tersebut diwujudkan berupa virus tersebut agar manusia-manusia yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini untuk kembali kepada tugasnya, yaitu menjadi khalifah, menjadi pemelihara kedamaian, ketentraman, keindahan dan sebagainya yang ada di muka bumi dengan akhlakul karimah. Dengan kata lain, adanya virus corona berarti manusia yang ada di muka bumi ini sudah tidak
lagi mengindahkan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah beri peringatan agar untuk kembali lagi kepada fitrahnya, kepada tugasnya itu tadi. Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu dipandang dari sisi agama. Maka kita dalam ketauhidan kita harus betul-betul menyadari dan menerima serta bersyukur adanya virus tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena virus tersebut diturunkan tidak lain ataupun tidak bukan adalah sebab atau bentuk kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya tadi. Maka kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh bingung, dan tidak boleh ragu ataupun bimbang. Maka serahkanlah semuanya asalnya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesadaran tersebut, maka kita akan bisa kembali lagi kepada fitrah kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu dari sisi agama, dalam ketauhidan. Dalam sisi agama, dalam syara'nya. Dalam syara'nya, kita jalankan sebagaimana mestinya, termasuk corona itu adalah suatu ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima dengan bijak, karena itu bentuk suatu penyakit yang berbentuk virus, maka kita serahkan kepada ahlinya, yaitu ahli medis. Ahli medis menentukan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara agar virus tersebut tidak berkembang dan berkembang berkelanjutan, bagaimana caranya. Nah, tim medis lah atau tim kedokteran dan kesehatan itulah yang bisa mendeteksi di dalam syaratnya. Yang saya bicarakan yang awal tadi kan masalah hakikatnya. Jadi antara hakikat dengan syaratnya, dengan syariat tidak boleh lepas, karena manusia tergantung atau manusia terdiri dari dua unsur, yaitu lahiriah dan batiniah. Tidak boleh bisa, dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Maka setelah itu tim medis memutuskan apa yang telah diputuskan yang bisa menanggulangi ataupun mencegah atau meminimalisir daripada virus-virus tersebut dalam penyebarannya. Disebut yang sekarang terkenal itu memutuskan mata rantai. Nah, itu kita ikuti, karena ahlinya lah yang tahu hal yang semacam itu. Bukannya kita takut dengan adanya virus corona, tapi kita waspada. Sama-sama makhluk Allah, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh, tapi waspada. Benar, bahwa waspada itu wajib, ikhtiar hukumnya. Jadi antara syariat dengan hakikat itu harus bersama-sama. Jangan sampai berjalan masing-masing. Diatasi yang semacam bagaimanapun secara syariat. Seperti contoh yang sekarang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Sampai di akan zona merah, tidak boleh keluar dari rumah. Tidak boleh bersentuhan secara langsung. Menjaga jarak. Tapi yang namanya hakikatnya itu tidak ada. Yang namanya hakikat itu tidak ada hati individu-individu atau masing-masing orang. Maka susah sekali untuk menanggulangi virus yang semacam ini karena tidak kelihatan. Makanya dua-duanya betul harus digembar-gemborkan, jangan salah satu. Kecuali kalau lawannya itu betul-betul terang-terangan, itu dilawan dengan syariah bisa. Seperti ada musuh tentara, ada 100 juta orang. Nah, kita lawan sama-sama dengan teori secara syariah bisa. Lah ini nggak kelihatan. Jadi betul-betul
Antara hakikat dengan syariah itu kita gabungkan, yaitu keyakinan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa ragu, bimbang ataupun takut, hanya kepada Allah kita takut. Nah, terus kita laksanakan syariat sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita serahkan pada ahlinya itu tadi. Bukannya kita takut, tapi kita waspada dengan adanya virus-virus yang menyebar tersebut dengan syariat. Itu dari dua-duanya harus dijalankan. Maka timbullah nanti terjadilah kekuatan yang tunggal, dua kekuatan dijadikan satu. Dua kekuatan yaitu batiniah dan zahiriyah, jadi jasmaniyah dan rohaniyah. Klub jadi satu, maka corona diprediksi 9 jam itu atau 8 jam kan mati. Karena masing-masing individu mempunyai dua komponen yang betul-betul kuat, antara lahiriah dan batiniah kuat, maka walaupun itu bersarang di dalam masing-masing orang, maupun banyak orang terkena, hampir semua kena, tapi kalau itu kuat, maka dia kan cuma bertahan 9 atau 8 jam. Kalau semua dengan sendirinya lenyaplah corona tersebut. Gitu. Kalau cuma bagian hakikat yang maju, syariatnya nggak sama saja dengan bunuh diri. Dan apabila syariatnya saja dipakai seperti keahlian, seperti kedokteran, ilmuwan peneliti dikerahkan dengan teori-teori yang semacam apa, tapi hakikatnya nggak dipakai, ya sia-sia, percuma. Karena yang kita hadapi bukan musuh, bukan musuh kita. Tapi itu sama-sama makhluk Allah dan tidak kelihatan, tidak nampak. Bagaimana kalau kita menganggap dia musuh, ya sama saja, berarti syariatnya, hakikatnya hilang. Ciptaan Allah kok dimusuhi, berarti sama saja dengan musuhi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kan susah ya sulit, tapi harus betul-betul diberikan pengertian kepada masing-masing individu, terutama kepala keluarga, memberikan pejangan atau bimbingan kepada keluarganya yang ada. Itu kesempatan di rumah saja lah, masing-masing kepala keluarga memberikan informasi yang semacam ini. Jadi setelah kita bebas dari corona atau COVID-19, maka memetik hasil yang luar biasa, yaitu keimanan dan ketakwaan timbul dalam diri masing-masing individu itu tadi. Jadi hikmah adanya diturunkan virus corona tersebut banyak sekali, yaitu untuk membuat kita atau membiasakan kita bersih, karena bapakku minat iman, bersih sebagian daripada iman, baik dari syara'iyah, membersihkan lahiriah itu tadi dengan cuci pakai sabun dan sebagainya. Terus secara batiniah, hati kita hilangkan sifat-sifat yang angkuh, sombong, maunya menang sendiri. Akhirnya sudah hilang semua, bangkitlah manusia yang betul-betul kembali kepada fitrah, yaitu sebagai khalifah di permukaan bumi. Dengan adanya hal tersebut, maka lenyaplah atau hilanglah corona atau COVID-19 itu tadi. Karena umurnya kan cuma 9 atau 8 hari.
Itu kesepakatan atau dua unsur yang harus dijalankan itu tadi. Mengapa semua negara-negara belahan di muka bumi itu menjalankan trik-trik semuanya dijalankan seperti memutuskan mata rantai, tapi semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Karena ada orang yang masih banyak sekali, bukan orang saja, banyak sekali manusia di permukaan bumi ini belum paham dan belum memahami cara pengatasan trik-trik yang sebenarnya dijalankan. Jadi misalnya dari keahlian kedokteran cuma mengandalkan ilmiahnya saja. Misalnya begini, harus begini. Tapi itu lewat pernapasan, lewat bagaimana? Tertiup angin juga bisa. Itulah, mudah-mudahanlah dengan teori atau tata cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ujian ataupun cobaan, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa teratasi, bisa kembali lagi normal sebagaimana biasa. Dan mudah-mudahan betul-betul kita semua menjadi manusia yang kembali kepada rohnya, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah, diutus sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Nah, mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan dari hal yang setelah saya sampaikan tadi. Nah, dari di sosial media kan banyak yang viral tentang corona itu adalah tentaranya Allah. Itu menurut Bapak gimana? Apakah itu benar apa tanggapannya gimana? Bahwa COVID-19 adalah tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menurut para ulama gitu toh. Itu benar adanya. Tapi pengertian atau pemaknaan hal yang semacam itu juga bisa dibenarkan. Maksudnya tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diturunkan untuk memerangi atau untuk mengembalikan lagi kefitrahan manusia di permukaan bumi ini. Contoh, waktu dulu zaman tahun gajah. Tahun gajah, bahwa Rasulullah diserbu. Zaman dulu diserang toh. Iya, sama Abraha. Pakai gajah. Di Mekah sana, yang nyerang Raja Abraha. Rasulullah diserang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tentara dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa burung ababil. Karena seandainya bertempur sama-sama, berhadapan-hadapan, nggak mungkin bisa menang secara akal. Secara akal nggak akan bisa menang. Tapi Allah punya sifat kekuasaan, zat yang maha agung, zat yang maha kuasa. Maka dia memerintahkan tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa burung ababil, burung emprit itu tadi, membawa batuan dari neraka. Diturunkanlah batu-batu itu tadi mengenai tentara-tentara gajah, akhirnya musnah, akhirnya mati. Gitu. Nah, secara akal kan ya nggak masuk akal toh. Itu kan kelihatan musuhnya kan waktu itu kelihatan betul-betul kelihatan pasukan gajah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan tentaranya pun juga kelihatan. Nah, itu burung ababil yang membawa batuan dari neraka itu tadi. Nah, ini virus corona dianggap tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala
Karena yang mau diluruskan, mau dibetulkan lah, itu kan sifat-sifatnya manusianya itu tadi kan nggak kelihatan. Akhlaknya. Nah, makanya yang untuk mengembalikan atau bisa dikatakan untuk menyerang itu ya hal yang tidak kelihatan seperti virus itu tadi. Tapi sesuai dengan apa yang dihadapi. Sesuai konteks yang dihadapi. Itu maksudnya di situ, tentara-tentaranya Allah. Jadi ya kalau hal yang semacam itu dihadapi dengan palu, dengan tembak, dan nggak bisa. Ya kita harus betul-betul menyadari bahwa kita itu banyak yang salah, banyak yang keliru, banyak yang nyimpang dari fitrah kita. Ya, maka kita sadari semacam hal yang semacam itu. Setelah kita sadar dan menyadari dan bisa membenahi, kita berikan kepada orang lain, orang sekitar, lingkungan, dan sebagainya. Insya Allah, Allah akan menarik kembali tentara-tentaranya itu tadi. Iya. Itu secara ilmiah ketauhidan atau sejarah ya semacam itu. Iya. Terus Pak, ini kan virus atau wabah atau bencana semacam ini kan dari dulu misal Nabi Nuh itu kan diterjang sama banjir untuk melenyapkan manusia lah intinya. Dan itu pun kejadian seperti itu terus berulang gitu kan. Nah sekarang timbul nah apakah memang hal yang semacam ini itu akan terus berulang begitu? Ya, macam dulu ada gimana kondang banjir, itu kan kaumnya kan sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala lewat 2 malaikat toh yang menyerupai jejaka, gitu. Malah banyak sekali yang suka. Sudah diperingatkan dan diperingatkan, malah anaknya sendiri dan istrinya membangkang adanya peringatan tersebut. Maka yang selamatkan orang-orang yang mau mengikuti anjuran dari Nabi Nuh, yang lain kan lenyap semua. Maksudnya ya orang yang beriman, mengimani adanya bahwasanya apa yang diucapkan Nabi Nuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selamatkan itu. Nah, kalau hal yang semacam itu, kejadian yang semacam itu terulang dan terulang terus dalam sifat atau dalam karakter manusia yang ada di muka bumi ini, lupa akan dirinya, lupa akan fitrahnya, ya akan terjadi lagi begitu terus. Terjadi lagi kalau sudah parah, terjadi lagi sudah parah, terjadi lagi. Nah ini terjadi bisa mendunia. Lah berarti rata-rata orang yang ada di belahan bumi di dunia ini sudah dikuasai oleh 2 penyakit. Apa itu Pak? Dunia, yaitu suka akan duniawiyah dan takut akan kematian. Nah, 2 penyakit inilah yang belum disadari oleh manusia yang ada di belahan bumi ini. Jadi rata-rata atau kebanyakan orang sekarang ini, entah itu orang kaya ataupun orang miskin, orang berada, orang pangkat ataupun tidak, itu di dalam benaknya mayoritas atau kebanyakan adalah orang-orang yang suka akan duniawiyah. Maksudnya menumpuk-numpuk harta dengan berbagai macam cara, yang penting hartanya bisa menumpuk, bisa banyak. Tapi dengan jalan-jalan yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia takut akan kematian. Iya. Dengan kematian itu takut dengan kematian. Yaitu 2 penyakit itu sudah bersarang di dalam hati manusia. Maka Allah turunkan sekarang ini namanya yang terkenal
COVID-19 atau corona itu tadi. Hal ini sudah diprediksi di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kelak di akhir zaman nanti apabila manusianya sudah terjangkit oleh kedua penyakit hati, yaitu takut akan kematian dan orang tersebut suka sekali akan harta benda atau suka sekali akan keduniaan, akhirnya melalaikan pada sang penciptanya. Maksudnya itu keduniaan itu ya bukan kita tidak boleh mencari dunia, tidak. Kita mencari dunia atau mengumpulkan dunia dengan keinginan-keinginan atau jalan yang tidak sesuai atau yang tidak pas dengan aturan-aturan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Akhirnya ya timbul ya suatu penyakit yang menular, wabah penyakit yang bisa merambah ke belahan bumi ini. Nah, akhirnya terjadilah sekarang ini. Padahal jangka waktu sudah berapa ya, kan sudah lama sekali. Tapi kan terbukti oleh hadis kutsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya wahyu. Itu kan sudah dibicarakan dulu, sampaikan itu hal yang semacam itu. Oke, Pak. Ya, itu jawabannya di situ. Segitu aja, Pak. Nanti kita sambung lagi. Ya, itu penjelasannya. Makasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa mengambil hikmahnya yang mungkin pas atau sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan pemikiran Anda semua, ya silakan ambil. Kalau tidak pas dan sesuai dengan angan-angan, ya tinggalkan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.